cepat Satgas TPPO Polres Indramayu tangkap 3 pelaku human trafficking. Simak video sampai tuntas. 3 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berhasil ditangkap Satgas TPPO Polres Indramayu. Kasus itu pun masih terus dikembangkan untuk mengungkap peran pihak lain di luar ketiga pelaku tersebut. Adapun ketiga pelaku itu masing-masing berinisial DS 29 tahun, ES 48 tahun, warga Kecamatan Jati Barang Kabupaten Indramayu, serta TR 46 tahun, warga Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Keberhasilan penangkapan terhadap 3 pelaku berkat gerak cepat Satgas TPPO Polres Indramayu setelah mendapat perintah Kapolri dan Kapolda Jabar. Pimpinan Polri di tingkat pusat dan provinsi menginstruksikan agar seluruh jajarannya melakukan penanganan kasus TPPO. Sejak dapat perintah itu pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, kami langsung membentuk Satgas TPPO dan tidak lama setelah pembentukannya, Satgas melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap tersangka TPPO, ujar Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar, dalam press release di Mapolres Indramayu, Kamis 8 Juni 2023. Fahri menjelaskan, dalam kasus tersebut, DS berperan sebagai petugas lapangan yang mencari korban, sedangkan TR sebagai sponsor, dan ES sebagai koordinator perekrutan calon pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu. Menurut Fahri, DS memanfaatkan media sosial Facebook dengan nama akun Mamahnya Hanan Fatah untuk menjaring para korbannya. Dalam akun tersebut, pelaku mengaku sebagai sponsor dan menawarkan lowongan pekerjaan sebagai PMI di Dubai, Uni Emirat Arab. Pelaku menjanjikan korbannya gaji sebesar 5 juta per bulan di negara penempatan. Mereka juga menjanjikan proses cepat dan memberikan uang fee atau jeratan hutang kepada korbannya. DS pun bekerja sama dengan TR dan ES dalam menjerat dan memberangkatkan korbannya secara ilegal. Para tersangka merekrut dan memberangkatkan orang ke Dubai, ke Abu Dhabi, ibu kota UAE, dan merupakan negara moratorium untuk penempatan PMI, ujar Fahri. Fahri mengatakan, DS mengaku sudah 15 kali melakukan perekrutan terhadap calon PMI sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu korbannya adalah Dainah, 32 tahun, warga desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Tak hanya dijanjikan gaji 5 juta per bulan, Dainah juga diberikan fee sebesar 3 juta oleh pelaku. Fee itu diberikan secara bertahap sebelum korban diberangkatkan ke UAE pada Januari 2022 silam. Namun, setelah sampai di Abu Dhabi dan bekerja sebagai asisten rumah tangga, korban ternyata tak menerima haknya seperti yang dijanjikan oleh pelaku. Korban baru menerima gaji setelah bekerja kurang lebih 3 bulan. Gaji yang akhirnya diterima korban pun hanya sebesar 1.200 dirham atau setara dengan Rp4.500.000 dan tidak sesuai dengan perjanjian semula. Korban juga sempat berganti 4 kali majikan. Saat bekerja di majikan keempat, Dainah mendapat perlakuan kasar. Selain itu, korban juga mengalami kecelakaan jatuh dari tangga hingga korban dikeluarkan oleh majikannya. Dainah saat ini sempat melapor ke kantor kepolisian setempat dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Korban juga melapor kasusnya ke kantor KBRI setempat. Setelah kejadian, korban pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Korban kemudian menjalani operasi dan perawatan di RSUD Indramayu dan terancam mengalami cacat permanen pada tangannya akibat kecelakaan tersebut. Ketiga pelaku yang memberangkatkan Dainah ini dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun ancaman hukuman berupa penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Perkara ini terus kami kembangkan karena masih banyak kami melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang di luar Indramayu, terutama terkait tempat penampungannya, kata Fahri. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Bagaimana? Anda masih berminat bekerja ke luar negeri, terutama Timur Tengah, dengan cara ilegal? Keputusan ada di tangan Anda.